Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film Amerika yang berjudul Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves tahun 2023. Film bergenre fantasi adventure ini dibintangi oleh sederet aktor seperti Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, hingga Regé Jean Page. Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves bercerita tentang seorang pria bernama Edgin Darvis yang bertahun-tahun bekerja sebagai anggota Harper. Namun, karena suatu tragedi, Ed memutuskan untuk berhenti dan hidup sebagai pencuri dengan membentuk kelompok bersama beberapa orang lain. Suatu hari, seorang penyihir wanita bernama Sofina meminta kelompok Ed untuk melakukan pencurian besar. Di antara benda-benda yang harus dicurinya, ada sebuah tablet ajaib yang disebut sebagai tablet kebangkitan yang konon dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Ed akhirnya setuju dengan penawaran Sofina dan mereka siap beraksi. Namun sayangnya, saat melakukan aksinya, Ed dan Holga tertangkap dan harus mendekam di dalam penjara. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya Ed dan Holga yang telah menjalani masa tahanan selama 2 tahun di penjara Raffles End. Mereka berdua diminta untuk melakukan pembelaan yang nantinya akan menentukan apakah masa tahanan mereka akan berlanjut atau dibebaskan. Ed kemudian menceritakan alasan mengapa ia bisa sampai di penjara. Jadi, Ed adalah seorang Harper yang telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menjaga perdamaian dan membantu masyarakat. Namun, sebagai Harper, Ed bersama istrinya Zia dan putrinya Kira yang masih bayi hidup dalam kesulitan ekonomi. Meski begitu, Zia tidak pernah mengeluh dan selalu mendukung Ed. FYI, Harper adalah organisasi semi-rahasia yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan peradaban. Seorang Harper dituntut untuk membantu tanpa pamrih dan tidak jarang tugasnya menyerempet bahaya. Hal ini jugalah yang dialami oleh Ed. Suatu hari, Ed ditugaskan untuk menangkap seorang penyihir merah Thay. Saat itu, Ed sempat tergoda melihat timbunan harta yang dimiliki oleh kelompok penyihir merah. Tetapi, karena sumpahnya, Ed mencoba untuk tetap lurus dan menjalani tugas. Siapa sangka, inilah awal petaka bagi Ed. Penyihir merah lain yang tidak terima dengan tindakan Ed membalas dendam dengan mendatangi rumah Ed dan menghabisi Zia. Sejak kematian Zia, Ed berhenti menjadi Harper dan hidup sebagai pencuri bersama Kira dan seorang barbarian bernama Holga Kilgore. Bertahun-tahun kemudian, Kira tumbuh besar. Dan kelompok pencuri Ed memiliki tambahan anggota seorang penipu bernama Forge dan seorang penyihir amatir bernama Simon Aumar. Dalam melakukan aksinya, kelompok Ed memiliki prinsip untuk tidak mencelakai siapapun dan juga hanya merampok orang-orang kaya. Suatu ketika, kelompok Ed ditawari untuk merampok gudang korin di benteng Harper oleh seorang penyihir misterius bernama Sofina. Alasan mengapa Ed dan kawan-kawan yang didatangi oleh Sofina adalah karena hanya seorang Harper yang memiliki akses ke lemari penyimpanan. Awalnya, Ed menolak tawaran tersebut, tetapi Forge membujuknya karena di dalam gudang korin terdapat banyak relik dan artefak ajaib yang tak ternilai harganya. Salah satunya adalah tablet ajaib yang disebut sebagai tablet kebangkitan. Konon, tablet itu dapat menghidupkan kembali satu orang yang telah meninggal dunia, bahkan untuk orang yang meninggal akibat belati penyihir merah. Karena itulah, Ed akhirnya setuju untuk menerima misi. Berangkatlah Ed bersama kelompoknya. Juga Sofina menuju benteng Harper. Karena berbahaya, dalam misi kali ini Ed meninggalkan Kira tetapi tidak memberikan penjelasan kepada putrinya tentang misi tersebut. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang dan mulai mengambil barang-barang yang diinginkan. Sofina mengambil sebuah artefak berbentuk seperti tanduk berwarna merah, sedangkan Ed mengambil tablet kebangkitan. Sayangnya, aksi mereka ketahuan. Sofina mencoba melakukan perlawanan menggunakan mantra time stop, tetapi Holga dan Ed ikut terjebak di dalamnya. Sebelum benar-benar tertangkap, Ed menitipkan Kira dan tablet kebangkitan kepada Forge, lalu sisa rombongan berhasil kabur. Singkat waktu, Dewan Sidang sebenarnya akan membebaskan Ed dan Holga, tetapi mereka berdua yang tidak mengetahui hal tersebut menculik salah satu Dewan Sidang dan kabur dari Raffles End. Tujuan pertama Ed setelah keluar dari Raffles End adalah mengunjungi rumahnya untuk bertemu Kira. Tetapi begitu sampai di sana, rumah itu kosong dan terlihat sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama.
Kemudian, Ed mengetahui bahwa ternyata kini Forge telah menjadi seorang Lord dan dikenal sebagai Lord Neverwinter. Ed dan Holga langsung menuju kastil Neverwinter dan disambut oleh Kira yang terlihat canggung kepada Ed. Dad. Tak lama kemudian, Forge juga datang menemui Ed dan Holga. Ed, yang mengira sikap menjaga jarak Kira adalah karena ia pergi meninggalkannya, meminta maaf lalu menjelaskan bahwa ia pergi karena ingin mencari tablet kebangkitan untuk menghidupkan kembali Zia. Of course, that's why you came back. It was for that tablet of riches. Riches? It's a tablet of reawakening. Tapi ternyata, bukan itulah yang diceritakan Forge kepada Kira. Ternyata selama ini Forge menghasut Kira dengan berkata bahwa Ed pergi meninggalkan Kira demi tablet kekayaan. Selama Ed di penjara, Forge bertindak seolah-olah sebagai wali Kira, mencuci otaknya dengan memutarbalikkan fakta dan mengkhianati Ed juga yang lainnya. Pengkhianatan Forge ternyata telah dimulai sejak ia menerima tawaran Sofina. Mereka berdua membuat rencana untuk menyingkirkan Ed, Holga, dan Simon di gudang Corinne. Namun Simon berhasil kabur. And you double cross us for this witch? Setelah reuni yang tak sesuai dengan harapan itu, Forge memerintahkan untuk menyingkirkan Ed dan Holga, tetapi Sofina menyuruh penjaga untuk menghabisi keduanya. Sementara Forge masih terus menghasut dan meracuni pikiran Kira agar ia membenci ayahnya. Singkat cerita, Ed dan Holga berhasil lolos dan sekarang setelah mengetahui karakter asli Forge, mereka harus memikirkan cara untuk mengambil tablet kebangkitan juga menjemput Kira. Ed sampai pada kesimpulan bahwa ia harus merekrut orang untuk membentuk tim penyelamat. Akan tetapi, karena mereka tidak memiliki uang untuk merekrut orang, Ed dan Holga berencana untuk memanfaatkan Forge dan isi lemari besinya untuk membayar orang-orang rekrutannya. Aksi Ed akan dilaksanakan saat momen pertandingan Haisan yang diadakan oleh Forge. Orang pertama yang akan Ed rekrut adalah Simon, si penyihir amatir, merangkap pencuri yang sampai saat ini masih menjalani profesi yang sama. Kemudian, Simon menyarankan mereka untuk mengajak serta seorang druid bernama Doric. Karena druid memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, mereka bisa ditugaskan untuk masuk ke kastil tanpa diketahui dan menyamar untuk menjadi mata-mata. Maka, bergegaslah mereka menuju tempat Doric berada dan membujuknya untuk bergabung merampok kastil Forge. Doric setuju bergabung, namun ia melakukannya bukan demi uang, tetapi untuk membalas budi pada para elf yang mengasuhnya yang kini menderita dan terancam dibunuh oleh kekuasaan Forge. Sementara itu, di kastil Forge, terungkap bahwa Sofina adalah seorang penyihir merah, Thay, dan dia juga merupakan murid dari Zastam, salah satu Zulkir penyihir merah yang berkuasa di Thay. Doric memasuki kastil dengan merubah bentuk menjadi seekor lalat. Saat Forge dan Sofina sedang menjelaskan tentang sistem keamanan lemari besinya kepada dua orang kaya yang ikut bertaruh dalam pertandingan Haisan, Doric mendapatkan informasi bahwa lemari besi itu dilindungi oleh mantra sihir misterius Mordenkainen. Keberadaan Doric kemudian disadari oleh Sofina. Meski ketahuan dan hampir saja tertangkap oleh Sofina, Doric berhasil melarikan diri dan segera menyampaikan informasi yang didapatnya itu kepada Ed dan yang lain. Simon berkata bahwa segel Mordenkainen adalah segel yang sangat kuat dan tak bisa ditembus kecuali oleh penyihir paling kuat atau menggunakan helm disjunction. Helm disjunction ini adalah helm yang dapat menonaktifkan semua sihir yang berada di dekatnya. Tapi masalahnya, helm ini sudah hilang selama berabad-abad. Andai helm itu ditemukan pun, Simon pesimis bisa melakukan penyesuaian dengan helm tersebut. Meski dari cerita Simon sudah terdengar mustahil, Ed tidak ingin menyerah begitu saja. Tanpa diduga, ternyata leluhur Holga adalah manusia terakhir yang diduga pernah melihat helm itu sebelum menghilang. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke pemakaman suku Holga untuk bertanya tentang keberadaan helm itu kepada orang-orang yang tewas saat perang. Menggunakan sebuah jimat yang dapat menghidupkan kembali orang mati untuk sementara, mereka bertanya kepada beberapa jasad sampai akhirnya diketahui bahwa helm tersebut diberikan kepada seorang Thay bernama Seng Yandar. I waited for the killing blow. He had a kind way. Told me his name was Zenk Yendar. I died.
He promised to keep the helmet safe. For some reason, I believed him. Mendengar kata Tay disebut, Ed langsung merasa putus asa. Sejarahnya dengan orang dari suku Tay membuat sentimennya terhadap orang-orang Tay semuanya negatif. Namun, berbeda dengan cerita dari Dorik, Holga dan Simon yang masing-masing menggambarkan sosok Seng adalah sosok yang baik hati. Ed tidak percaya kalau ada orang Tay yang baik. Menurut Dorik, Simon, dan Holga yang pernah mendengar cerita tentang Seng adalah seorang paladin yang sering membantu pertempuran melawan kejahatan. Karena keterbatasan waktu, mau tidak mau, Ed bersedia mencari Seng yang saat ini berada di Moonbridge Shield. Ketika bertemu dengan Seng, mereka menjelaskan maksud dan tujuan mencari helm Disjunction. Setelah mendengar bahwa mereka ingin merampok Forge yang bekerja sama dengan penyihir merah, Seng mengajak mereka ke sebuah tempat perlindungan milik Harper. Dan secara mengejutkan, Seng mengetahui bahwa Ed adalah seorang Harper. Intinya, Seng menjelaskan bila Forge telah memutuskan untuk bekerja sama dengan penyihir merah, berarti masalahnya serius. Seng lalu menceritakan sejarah yang pernah terjadi di negaranya, Tay, lebih dari seabad yang lalu. Saat itu, Zestam dan murid-murid penyihir merahnya merencanakan kudeta tanpa sepengetahuan dan persetujuan sesama penguasa Tay yang lain. Ia ingin mengubah semua orang menjadi mayat hidup alias zombie menggunakan mantra Beckoning Death dan memperbudak mereka. Seng menduga hal yang sama akan kembali terulang. Seng bertanya setelah merampok Forge, apa yang akan Ed lakukan dengan harta rampasan tersebut? Dijawab Ed bahwa ia akan membagikannya kepada warga kota. Seng lalu memaksa Ed untuk bersumpah dan Ed bersumpah setengah hati. Setelah itu, Seng mengajak Ed dan yang lainnya menuju ke Underdark, tempat di mana helm Disjunction disimpan. Tanpa mereka sadari, seseorang mengawasi gerak-gerik mereka saat masuk ke perut Underdark. Di dalam, Ed terus menggerutu dan mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Seng kepada Holga. The only thing up my sleeve is my arm. How can you hear that? I hear that as well. Mereka semua menelusuri Underdark sampai di Dolblun. Mereka harus menyeberangi kota gantung itu untuk mencapai tempat helm disimpan. Akan tetapi, Simon secara tidak sengaja membuat jembatan gantung tersebut runtuh. Untungnya, dengan bantuan tongkat milik mantan suami Holga yang ternyata adalah tongkat pembuat portal, mereka bisa dengan mudah menyeberang. Seng mengambil helm Disjunction dari tempatnya disimpan kemudian memberikannya kepada Ed. Tetapi kemudian ia menyadari kehadiran assassin yang diutus oleh Sofina. Meski Seng berhasil mengalahkan semua assassin, ia menyuruh Ed dan yang lainnya untuk segera kabur karena para assassin itu akan bangkit kembali menjadi zombie. We must flee. Why? Kill them all. It is no simple feat to kill that which is already dead. Dan benar saja, tak berapa lama para assassin bangkit dan mengejar mereka semua. Pelarian mereka makin sulit karena tiba-tiba saja seekor naga gemuk yang disebut Timbershoot muncul dan memburu semua makhluk bergerak yang dilihatnya. Dengan bantuan Seng dan pontang-panting berlari, rombongan Ed berhasil melarikan diri dari Timbershoot. Setelah keluar dari Underdark, Seng pamit dan meninggalkan rombongan Ed. Just wandering off. Simon berusaha untuk terhubung dan menyesuaikan diri dengan helm Disjunction, tapi ia mengalami berkali-kali kegagalan. Saat mengenakan helm tersebut, Simon masuk ke sebuah dimensi di mana ia bertemu dengan kakek buyutnya yang memberitahunya bahwa sihir memilih siapa yang dapat menggunakannya. Simon bingung dengan perkataan kakek buyutnya itu, tetapi sebelum mendapatkan jawaban, Simon terlempar kembali ke dimensi nyata. Karena sudah berkali-kali gagal dan kesulitan, Simon merasa putus asa dan hampir menyerah. Namun, Ed terus mendorongnya untuk mencoba. Tetapi kemudian, tindakan Ed itu justru memicu pertengkaran dan perdebatan dengan yang lainnya juga. Di momen ini, terungkaplah bahwa kematian Zia ternyata I did. bukan karena penyihir merah yang membalas dendam, melainkan karena keserakahan Ed. Ed mengakui ketika ia ditugaskan untuk menangkap salah seorang penyihir merah, ia sempat tergoda dengan harta yang bukan haknya.
Ed mengambil emas milik penyihir merah tanpa mengetahui bahwa penyihir merah selalu menandai harta milik mereka. Hal itulah yang mengundang penyihir merah mendatangi rumah Ed dan berakhir menghilangkan nyawa Zia. Penyesalan karena telah mengecewakan banyak orang membuat Ed pantang menyerah dan merasa tidak boleh berhenti berjuang saat ini. Holga, Doric, dan Simon bisa memahami perasaan Ed dan akhirnya setuju melanjutkan misi. Ed ingat perkataan Forge bahwa di hari pertandingan semua orang kaya akan membawa barang jarahan mereka ke kota. Maka, dengan anggapan bahwa semua barang berharga akan disimpan ke dalam lemari besi, mereka memutuskan untuk memasang portal di sebuah harta karun untuk menyusup ke dalam lemari besi. Rencana mulai dilaksanakan. Mereka membeli sebuah lukisan untuk dipasangi portal. Awalnya, rencana berjalan lancar, tetapi kemudian sialnya, lukisan tersebut terjatuh menghadap lantai saat seorang prajurit meletakkannya. Maka, mereka segera membuat rencana baru. Sementara Doric terus-menerus berusaha membuat celah agar ia bisa masuk melalui portal dengan berubah menjadi seekor cacing, Ed, Holga, dan Simon berupaya untuk mendistraksi para penjaga agar mereka bisa menjemput Kira. Doric berhasil masuk ke tempat harta-harta disimpan, tetapi anehnya ruangan ini tidak seperti di dalam lemari besi. Seseorang memukul Doric dari belakang saat dirinya lengah dan pingsan. Di sisi lain, Simon dan Holga yang berpisah dari Ed juga berhasil masuk ke dalam lemari besi. Namun sayangnya ternyata lemari besi itu kosong dan hanya berisi jebakan sihir Sofina. Sedangkan Ed malah terjebak oleh Sofina yang menyamar menjadi Kira. Singkatnya, tidak ingin mati sia-sia, Ed mencoba bernegosiasi dengan Forge untuk membiarkannya dan teman-temannya berpartisipasi dalam pertandingan, dan Sofina menyetujuinya. Ed dan rombongannya berhasil kabur dari arena pertandingan dan kini berusaha mencari keberadaan Kira. Sebelum pingsan, Doric menemukan bahwa harta Forge tidak disimpan di lemari besi, tetapi di sebuah ruangan yang terletak di bawah arena dan dekat dengan dermaga. Forge berusaha membawa lari barang-barang berharga tersebut dan juga Kira. Ed dan rombongannya kemudian menggagalkan rencana kabur Forge dan berhasil merebut kembali Kira, juga kapal yang penuh dengan barang berharga. Mereka semua sudah akan pergi meninggalkan kota ketika dari kejauhan, Ed menyadari bahwa Sofina memanfaatkan posisi Forge sebagai Lord untuk mengadakan pertandingan dengan tujuan mengumpulkan keramaian di suatu tempat. Sofina berencana melakukan ritual yang sama dengan yang dilakukan oleh Zastam kepada warga Thay seabad yang lalu, yaitu mengubah orang-orang menjadi zombie dan membuat pasukan budak. Rombongan Ed pun memutuskan untuk kembali dan menggagalkan rencana Sofina. Ed menyebarkan benda-benda berharga yang ada di dalam kapal ke seluruh kota dengan menggunakan tongkat pembuat portal, memancing semua orang meninggalkan arena stadion sebelum mantra Sofina bekerja. Dengan begini, Ed juga dapat memenuhi janjinya kepada Seng untuk membagikan harta Forge kepada warga kota. Menyadari bahwa rencananya gagal total membuat Sofina sangat marah dan menyerang rombongan Ed. Sofina menggunakan mantra time stop untuk melawan rombongan Ed, tetapi Simon yang kini sudah menguasai kekuatan sihirnya mampu menangkal mantra Sofina, sehingga dapat memberi kesempatan kepada Kira untuk memasangkan gelang peredam sihir pada Sofina. I counted your time stop. It got better. Sofina akhirnya dihabisi oleh Doric yang sedang dalam bentuk beruang burung hantunya. Namun sayangnya, Holga mengalami luka fatal karena tertusuk belati penyihir merah Sofina. Melihat Kira yang meratapi kematian Holga, membuat Ed memutuskan untuk menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan kembali Holga daripada istrinya. I know. Olga killed.
Ed menyadari bahwa semenjak kematian istrinya, Holga telah menjadi bagian dari keluarga yang sangat berarti bagi Kira. Setelah kematian Sofina, Neverwinter kembali dipimpin oleh pemimpin lamanya yang secara ajaib sembuh dari penyakitnya, yaitu Lord Neverember. Lord Neverember juga menobatkan Ed dan kawan-kawan sebagai pahlawan. Sementara Forge dikirim ke Revol's End oleh Shank dan gagal secara menyedihkan saat mencoba kabur. Dan dengan demikian, film Dungeons and Dragons Honor Among Thieves tahun 2023 pun selesai. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!